Izin berpantun. Angin malam membawa nikmat. Sekuntum bunga di balik pintu. Kuucapkan salam wahai sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sobi azmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Sahabat Haji Adin Jauharudin. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Sahabat Haji Rifki Al-Mubarok. Yang kami hormati Kasat Kornas Banser, Sahabat Haji Syafiq Sauki. Yang selalu kami banggakan, jajaran pengurus harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Pimpinan Wilayah, dan seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor sedunia. Para tamu undangan, pimpinan OKP, dan awak media yang kami banggakan. Bertemu lagi dengan saya Nanda Joshi. Bismillah, MC tetapnya Ansor. Amin ya Bang Ketum. Saya mengucapkan selamat datang dalam acara launching Asta Cita Center dan talk show yang bertema Asta Cita dan Indonesia Emas 2045. Hadirin para tamu undangan beserta sahabat, demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah. Allah hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, sekaligus kebanggaan kita terhadap organisasi, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Ansor. Hadirin dimohon berdiri.
ikatan, negara jaya, Islam yang menang. Berkibar tinggi panji gerakan, iman di dada patriot perkasa. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan atas semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim, bangun semua dan yang lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar bergerakkan kita. Bangkitlah bangkit, putra pertiwi, tiadakan tanda kemuka. Bela agama bangsa negeri. Dan nyawa telah ku berikan, syuhada rebah, Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, negara jaya, Islam yang menang. Berkibar tinggi panji gerakan, iman di dada patriot perkasa. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan atas semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim, bangun semua dan yang lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar bergerakkan kita. Bangkitlah bangkit, putra pertiwi, tiadakan tanda kemuka. Bela agama bangsa negeri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, Gerakan Pemuda Ansor merupakan organisasi kepemudaan yang sudah membentangkan kiprahnya sejak tahun 1934 hingga saat ini. Gerakan Pemuda Ansor terus memberikan sumbangsihnya terhadap kebesaran agama, bangsa, dan negara dunia melalui aktivitas keagamaan, penguatan kapasitas dan keterampilan kader, serta upaya-upaya penguatan sumber daya manusia dan platform kreasi anak muda. Selamat menyaksikan Ansor Masa Depan Bisa. Ansor Masa Depan. Gerakan Pemuda Ansor lahir pada tahun 1934 dalam Muktamar ke-9 Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Melalui restu para alim, arif, dan bijaksana, GP Ansor menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi pilar penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di era yang semakin dinamis, GP Ansor terus melahirkan kader adaptif dan inovatif. 8 jutaan kader dengan talenta beragam tersebar di 34 pimpinan wilayah, 469 pimpinan cabang, dan 8 pimpinan cabang luar negeri. Keterlibatan GP Ansor dalam berbagai program digitalisasi di desa-desa, mendampingi masyarakat memahami dan menggunakan teknologi, serta mengembangkan usaha mikro, menjadi bukti GP Ansor adaptif dengan kemajuan, tanpa meninggalkan jati diri dan nilai keislaman. Denyut nadi, cucuran keringat, dan perasan pikiran kita dalam 90 tahun ini melahirkan ribuan giat untuk kemaslahatan masyarakat, menjadi landasan bagi tapak-tapak berdirinya negeri dan menguatkan bangsa. Implementasi Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Nahdlatul Tujar dalam sebuah gerakan memberikan karakter atas lahir dan tumbuhnya Indonesia. Diturunkan dari para kiai pendiri bangsa pada kader-kader muda Nahdlatul Ulama dengan berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
turun-temurun menembus zaman, membersamai sejarah dari masa pergerakan, masa kemerdekaan, masa revolusi, masa reformasi, dan sekarang masa digitalisasi. Melanjutkan berjuang dan menguatkan lagi pondasi gerakan yang diwariskan dari kader-kader pendahulu, dan memerah seluruh warisan tersebut menjadi 4 pilar, bisa meliputi bisnis ekonomi. GP Ansor mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan BUMA atau Badan Usaha milik Ansor, mendorong kewirausahaan dan koperasi, inovasi media dan teknologi. GP Ansor mendorong kreativitas dan transformasi digital di berbagai lini. Sumber daya manusia. Melalui Ansor University, GP Ansor mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas kader sebagai energi bangsa untuk mencapai kedikdayaan Nusantara. Anak muda, GP Ansor membangun kolaborasi yang kuat di kalangan anak muda Indonesia melalui Ansor Hub. Sebagai organisasi kepemudaan terbesar di dunia, dengan semangat kebersamaan dan sinergi dengan beragam stakeholder, termasuk pemerintah, GP Ansor siap berkontribusi aktif melalui program strategis untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui sinergi yang kuat. Sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama, GP Ansor akan menjadi bagian penting pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Inilah wajah GP Ansor, muda, berani, kreatif, sekaligus pandu Nahdlatul Ulama menuju masa depan Indonesia. Perjalanan yang sangat luar biasa. Organisasi yang didirikan para alim, para arif, dan ulama ini. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Gerakan Pemuda Ansor. Sahabat-sahabat sekalian beserta seluruh tamu undangan, sumbangsih yang sangat besar itu harus tetap kita rawat dan jaga. Perlu kita kembangkan dan perluas sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena hanya dengan terus bergerak, eksistensi Gerakan Pemuda Ansor akan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, kami mengundang Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Sahabat Haji Adin Jauharudin, untuk memberikan sambutannya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal adli siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama kita hormati orang tua kita, para sesepuh, para kiai, para alim ulama yang berkenan hadir. Ini banyak sekali yang diundang mewakili lembaga maupun badan lajnah di PBNU. Ini saya lupa, tapi yang saya ingat nih ada mewakili PBNU, ada Gus Aam, Gus Solahul Am Natabuono, kita berikan aplaus. Ini dari LKKNU. Kemudian Mas Nding Saripudin, ini dari Lajisnu, lembaga terkaya di dunia dan akhirat. Saldonya banyak. Kemudian tadi mana lagi ya?
dari Les Bumi juga hadir. Kemudian yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, terima kasih. Juga sama-sama kita hormati dari para pimpinan Orasi Kepemudaan, rekan-rekan saya, ini sudah hadir Ketua Umum Pradah, Igede Aryawan. Nah juga mungkin yang mewakili yang lain, sahabat-sahabat Gamki, Pemuda-Pemuda Katolik, Gema Budi, Pemuda Muhammadiyah, kemudian Gemaku, dan juga Banom-Banom NU. Ini ada PBPMI, terima kasih, kemudian IPNU, IPPNU, Muslimat, Patayat, dan seluruh para tamu undangan. Juga yang saya hormati seluruh teman sahabat-sahabat saya di pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Sekjen Gus Rifki Al-Mubarok, berdiri. Ini Gus Muda yang luar biasa, progresif, revolusioner dari Banyumas. Kemudian Bendahara Umum Pak Menteri sahabat Nur Fajriansah. Kemudian Kasat Kornas berdiri, Gus Sapik Sauki, ini juga luar biasa, jadi gagahnya kelihatan sebagai komandan perang. Kemudian dan seluruh sahabat-sahabat dari pengurus harian, kemudian badan, lembaga, jajaran Satkornas, dan seluruh para kader, juga tamu undangan. Ini banyak sekali teman-teman saya, ada Ko Herman, kemudian Pak Edi, kemudian ini Ko Iwan, ini 100 CEO terbaik di dunia yang juga merupakan punggawa dari aplikasi Siapnya Ansor. Juga tak lupa seluruh teman-teman media yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan sehat, nikmat iman, sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk menjadi khairul umat, mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu pertanyaan yang mungkin kita semua dan sahabat-sahabat bertanya, kenapa kemudian Ansor hari ini meluncing satu think tank, satu lembaga think tank yang bernama Asta Cita Center atau disingkat dengan ACC, Asta Cita Center. Ini satu pertanyaan yang mungkin banyak di antara sahabat-sahabat sekalian. Oh ya, juga sahabat-sahabat dari Telkomsel juga sudah hadir, terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu memang PR bangsa ini yang begitu besar, yang juga sudah seringkali dikumandangkan oleh baik pendahulu Pak Jokowi, sekarang ke Presiden Pak Prabowo, kemudian dengan Wakil Presiden dengan Mas Gibran, tentang bagaimana masa depan Indonesia terutama dalam jangka panjang kita menghadapi yang disebut sebagai Indonesia Emas tahun 2045 atau tepat 1 abad Indonesia merdeka. Seperti apa wajah bangsa, wajah negara dan wajah manusia Indonesia di tengah perubahan yang begitu besar, baik perubahan global maupun perubahan nasional. Itu pertama. Yang kedua adalah harus diakui bahwa populasi bonus demografi kita begitu besar dan kita akan mengalami puncak daripada bonus demografi. Kelebihan usia produktif anak-anak muda di antara usia 15 tahun sampai 65 tahun itu pada tahun 2034. Jadi tinggal 10 tahun lagi. Bagi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Bagi Indonesia Emas tahun 2045, yang kedua bagi pengelolaan agar usia produktif di Indonesia itu tidak menjadi beban populasi tapi menjadi produktivitas bangsa dan negara ini. Maka kemudian kaitan dengan itu, apa yang kemudian anak-anak muda Indonesia harus lakukan dan Ansor lakukan? Kita tentu juga tidak bisa bekerja sendirian, tentu akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder anak-anak muda Indonesia. Ini teman-teman saya lama yang sudah berbarengan, ada sahabat Igede Aryawan, lintas agama. Terus berupaya juga bagaimana pimpinan organisasi keagamaan lintas agama anak-anak muda tidak hanya memikirkan atau mendialogkan soal agama,
soal nilai, soal toleransi, tapi bagaimana kemudian dari perbedaan agama membentuk satu kesatuan cara pandang untuk membangun hal-hal yang positif bagi Indonesia ke depan. Baik itu dalam konteks pengembangan ekonomi, terutama adalah pengelolaan anak-anak muda Indonesia menjadi generasi yang produktif, yang inovatif, dan tentu kolaboratif untuk bangsa yang semakin cerah ke depan. Itu PR kita bersama-sama. Oleh karena itu, dalam perjalanannya kemudian kami bersama dengan teman-teman lintas agama juga kemarin 10 hari sebelum kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia, kita bersama-sama pergi ke Vatikan, lalu kemudian ketemu dengan Bapak Sri Paus, dan temanya sama, bagaimana kemudian anak-anak muda Indonesia usia produktif bisa berkontribusi bagi perdamaian dan pembangunan dunia yang lebih adil dan lebih sejahtera. Dari situ kemudian bola bergulir, segala macam pertemuan-pertemuan, lalu kemarin kami pertemuan di Jogja ya, lintas agama, kita kemudian sama-sama berpartisipasi menjaga suasana Natal yang damai, kemudian aman dan toleran. Lalu kemudian insya Allah juga besok tanggal 20 Januari kita bersama-sama akan tanam pohon di Kaliurang, Yogyakarta bersama Sri Sultan Hamengkubuwono. Lalu kemudian muter ke berbagai macam daerah-daerah Nusantara. Ini satu tahapan kecil sebenarnya. Bagaimana kemudian peran kita semua anak-anak muda selain kolaborasi dalam konteks lintas agama, tapi kita juga melakukan lompatan yang lebih jauh, memikirkan bagaimana anak-anak muda Indonesia yang lain dengan daya dan upaya kita membuat berbagai macam inisiasi inovasi, karena itulah modal masa depan bangsa Indonesia. Nah, kaitan hari ini kemudian Asta Cita Center, kita sama-sama mengetahui bahwa ada 8 cita-cita besar bernegara. Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran dalam rangka membangun Indonesia ke depan. 8 cita-cita yang sudah sama-sama kita ketahui semuanya. Ini ada banner yang bisa kita baca. Cita-cita, kemudian ada 8 segala macam. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Dalam beberapa kali kesempatan Pak Prabowo sering mengatakan bahwa bangsa ini ke depan memang tantangan sangat berat sekali. Dalam konteks ekonomi internasional, dalam konteks perang global yang tentu juga berdampak bahkan pada kehidupan bangsa kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu banyak hal yang harus kita siapkan dalam memenangkan pertarungan-pertarungan global. Salah satu yang beliau tekankan adalah saatnya kita membangun sumber daya nasional kita melalui ketahanan pangan, kemudian kedaulatan energi, kemudian investasi, kemudian hilirisasi, kemudian industrialisasi, dan itu semua hanya akan terwujud dengan cara membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh. Kalau kemudian sumber daya manusia kita tangguh, maka apapun bisa kita buat, apapun bisa kita rancang. Tapi kalau sumber daya manusia kita lemah, pecah belah, tidak bersatu, maka mimpi besar pun tidak akan terwujud. Itulah kemudian bahwa hari ini dan ke depan ini eranya era keterbukaan informasi, keterbukaan gerakan. Maka kemudian cara pandang kita untuk sebagai kata kunci Indonesia maju ke depan adalah harus berinovasi dan berkolaborasi. Maka Asta Cita Center ini adalah dalam rangka satu, tentu adalah membumikan berbagai macam gagasan-gagasan besar pemerintah terkait membangun Indonesia emas ke depan, mengelola bonus demografi, juga kita menjadi jembatan dari wadah prakarsa-prakarsa masyarakat, inovasi-inovasi masyarakat, menumbuhkan inisiatif-inisiatif masyarakat desa, dan tentu yang paling penting adalah kontribusi Ansor dalam konteks membangun apa yang kemudian menjadi impian-impian besar negara atau pemerintah ke depan. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai bagian dari itu, maka di Ansor sendiri untuk menopang cita-cita besar Asta Cita, kita punya platform gerakan yang bernama Bisa.
BISA. BISA adalah pertama bisnis ekonomi. Kedua, I-nya adalah inovasi teknologi sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, S-nya adalah sumber daya manusia. Dan A-nya adalah anak-anak muda. Ini artinya adalah bahwa GP Ansor bersama dengan seluruh stakeholder akan membangun bahu-membahu, memeratakan, memobilisasi kekuatan untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi terutama di desa-desa. Kita akan membangun logistik perdesaan, kita akan membangun rantai pasok ekonomi desa dalam rangka membangun ketahanan ekonomi perdesaan. Di saat ekonomi lagi susah, kemudian turbulensi nasional yang sampai hari ini masih mengguncang dunia, maka pilihan lain, tidak ada kata lain, seluruh perangkat-perangkat ekonomi desa, kekuatan-kekuatan kita harus ditumbuhkan. Sehingga kemudian kalau desanya tumbuh, keluarganya tumbuh, organisasinya tumbuh, maka bisa menopang kekuatan ekonomi nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun inovasi, teknologi, dan tentu media, jejaring media. Kalau yang pertama tadi, inisiasi Ansor diwujudkan melalui perangkat yang bernama BUMA, Badan Usaha Milik Ansor. Sebagai spektrum ruang berbisnis, juga mengagregasi ekonomi-ekonomi masyarakat, menciptakan model ekonomi-ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi, oleh komunitas, sampai individu terkecil di para kader kami yang ada di bawah. Yang kedua adalah tadi inovasi, teknologi, dan media. Apa yang kita kerjakan? Maka kemudian Ansor tadi seperti yang slide dipaparkan, ini membangun satu platform yang bernama aplikasi Siap, Sahabat Aplikasi Indonesia. Kami punya target mimpi besar dengan integrasinya seluruh sistem, rantai pasok organisasi, ekosistem organisasi. Ini akan menampung user daripada aplikasi Siap. Tahap pertama sekarang sudah existing, itu 500.000 user, lalu kemudian 8 juta, lalu kemudian ekosistem keluarganya 20 juta, dan terakhir seluruh masyarakat yang menjadi ekosistem Ansor akan masuk dalam aplikasi Siap. Seluruh data organisasi, lalu kemudian paperless administrasi organisasi, sampai seluruh amal usaha kader, semua akan masuk dalam satu wadah yang bernama aplikasi Siap. Ini bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Bersama kemudian inovasi-inovasi yang lainnya, kita ingin berpikir bahwa ke depan cara menumbuhkan ekonomi, kemudian produktivitas masyarakat di berbagai macam desa, mestinya banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bandingkan satu hal misalnya, bagaimana kalau kita berpikir bahwa seharusnya seluruh limbah-limbah, baik limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, limbah rumah sakit, limbah restoran, mestinya tidak ada yang idle. Seandainya kita mampu mengelolanya menjadi produk-produk turunan daripada limbah-limbah tersebut. Ini satu hal. Oleh karena itu kita akan menggerakkan seluruh mesin organisasi. Bagaimana mengelola potensi-potensi lokal, membuat hilirisasi turunan daripada produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, juga melakukan recycle ekonomi atau circular ekonomi. Dengan cara ini kemudian potensi yang luar biasa bahwa ekonomi akan tumbuh, lapangan kerja akan tumbuh di berbagai macam lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah tantangan kita terbesar, tadi saya katakan kita membangun skema pengembangan sumber daya manusia, itulah melalui platform yang bernama Ansor University. Ini bukan sebuah kampus beneran, mimpinya sih kampus beneran. Tetapi saat ini adalah sebuah sistem, Learning Management System, LMS, yang akan mengintegrasikan pendidikan vokasi atau keterampilan seluruh kader-kader Ansor Banser di seluruh Indonesia. Kita punya 3 problem yang harus kita atasi. Yang pertama adalah bagaimana kemudian anak-anak muda terus bisa mengenyam pendidikan-pendidikan formal setinggi-tingginya dengan jurusan-jurusan kuliah-kuliah yang tepat guna, yang bisa bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Yang kedua adalah bagi sahabat-sahabat
yang sedang mengembangkan usaha-usaha produktif, ekonomi, jasa atau apapun juga, perlu mengembangkan pengetahuan-pengetahuan tambahan sehingga akan menumbuhkan usaha-usaha yang berdaya saing. Dan yang ketiga adalah bagi sahabat-sahabat yang sedang mencari pekerjaan, tentu kita harus bekali dengan berbagai macam keterampilan-keterampilan teknis sehingga sahabat-sahabat tepat guna dan akan masuk dalam berbagai macam kawasan-kawasan industri. Ini PR3 kita yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, Ansor University dalam rangka membangun secara integral, secara holistik pengembangan sumber daya manusia Ansor dan anak-anak muda Indonesia. Yang terakhir adalah anak-anak muda. Kita memiliki Ansor Hub dan akan terus dikembangkan, bahwa saat ini populasi anak-anak muda begitu besar di Indonesia. Mungkin yang beraktivitas organisasi apapun latar belakangnya mungkin tidak lebih dari 20% dari total populasi anak-anak Indonesia. Sekian banyak juta anak-anak muda di Indonesia, 60% dari total populasi itu anak-anak muda yang butuh binaan, butuh sentuhan dari semua organisasi, pembentukan nilai, kemudian internalisasi karakter. Agar apa? Agar menjadi generasi-generasi yang punya patriotik bangsa, punya karakter yang mumpuni. Untuk apa? Untuk bersama-sama melangkah lebih maju, membangun bangsa yang tercinta ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, inilah kolaborasi terbesar yang kita lakukan antara berbagai macam elemen, kemudian Ansor sendiri dengan segala macam produk-produknya dalam rangka membangun dan mensukseskan apa yang disebut sebagai 8 cita-cita bernegara. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ikhtiar ini hanya pekerjaan kecil yang kita lakukan. Tidak ada artinya tanpa kemudian peran besar semua sahabat-sahabat sekalian. Dan barangkali mungkin selepas dari acara launching ini juga mudah-mudahan mampu menginspirasi semua lapisan agar sama-sama bergotong royong melakukan swadaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik, terutama di saat ekonomi bangsa yang sedang sulit seperti saat ini. Terima kasih, dan sekali lagi kita berikan aplaus buat kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan juga Kasat Kornas Banser untuk naik ke atas panggung. Hadirin yang berbahagia, telah tiba kita pada waktu yang kita nanti-nantikan. Sebuah momen kelahiran lembaga think tank inisiasi Gerakan Pemuda Ansor untuk menjadi jembatan program dan kebijakan pemerintah serta kebutuhan masyarakat. Hadirin, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Asta Cita Center. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Lebih meriah, lebih keras lagi. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kasat Kornas. Selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan.
Asta Cita, mimpi kolektif rakyat Indonesia di tengah tantangan yang tidak mudah. Konflik Ukraina-Rusia, perubahan iklim, perlambatan ekonomi global, disrupsi kecerdasan buatan, hingga terbatasnya waktu bonus demografi. Asta Cita menjadi optimisme bagi kita bahwa Indonesia bisa keluar dari tantangan besar, menjadi pemenang menuju Indonesia maju dengan cara bahu-membahu, gotong royong, dan selalu bersama-sama dalam satu kekuatan. GP Ansor menghadirkan Asta Cita Center sebagai ikhtiar bersama pemerintah, menyukseskan Asta Cita untuk menjawab tantangan besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. GP Ansor dengan 8 juta kader adalah penopang berjalannya Asta Cita. GP Ansor adalah jembatan lembaga think tank untuk menerjemahkan, melakukan riset terhadap isu kebijakan dan program pemerintah, dan membantu realisasi Asta Cita ke tengah-tengah masyarakat hingga ke bawah di desa-desa. Dengan menyediakan analisis, mengembangkan jejaring ahli dan praktisi yang berfokus pada isu bisnis dan ekonomi, inovasi teknologi dan media, sumber daya manusia, dan anak muda, serta menyediakan produk pengetahuan terkait riset dan pengembangan yang mudah diakses masyarakat. Asta Cita Center, persembahan Gerakan Pemuda Ansor untuk menyediakan analisis dan rekomendasi terhadap isu-isu kebijakan melalui pemikiran para ahli dan praktisi, sekaligus membantu pemangku kebijakan agar terrealisasi hingga ke masyarakat dan kemajuan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama, yang pada sore hari ini akan dipandu oleh sahabat Muhammad Ramli Samsudin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa agar pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memohon berkahnya suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbighfirli wa liwalidina wa liwalidina wa limasyayina wa ikhwanina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara launching Asta Cita Center sudah kita laksanakan. Semoga kehadiran Asta Cita Center bisa mengakselerasi setiap program dan kebijakan menuju Indonesia Emas 2045. Izin menutup dengan pantun. Sebenarnya pantunnya sudah berulang kali, alasannya ada dua. Yang pertama biar saya dibilang cakep, yang kedua ini ngode ya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada event mendatang, jangan lupa panggil Nanda Joshi lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.